Rusia berencana untuk menyelesaikan uji coba sistem pertahanan udara S-500 dan memperkenalkannya ke layanan pada tahun 2021 ini. Sistem tersebut diharapkan akan beroperasi selama 25 tahun ke depan. S-500 kemungkinan besar tidak akan menggantikan S-400, setidaknya dalam waktu dekat. Keduanya akan bekerja sama dan berbagi tugas dalam peran masing-masing. Peran utama dari S-500 Triumphator yang dikembangkan Almaz Antey ini kemungkinan tidak untuk melawan jet tempur musuh di garis depan. Sebaliknya, S-500 menandai upaya baru Rusia untuk mengembangkan sebuah perisai pertahanan guna melawan rudal jelajah dan rudal balistik. Moskow mengklaim S-500 sebagai sistem yang memiliki kemampuan tidak tertandingi. S-500 disebut akan memiliki jangkauan hingga 600 km, lebih jauh dari kisaran S-400 yang mencapai 400 km. Sementara media barat menyebut S-500 bisa mencapai target pada jarak 481 km. Ini 80 km lebih jauh dibandingkan dengan sistem rudal manapun yang ada saat ini. S-500 juga diklaim akan mampu menyerang hingga 10 rudal pada saat bersamaan dengan kecepatan reaksi 3-4 detik. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan S-400 yang hanya 6 rudal dan waktu reaksi 9 detik. Seperti Terminal High Altitude Area Defense Amerika Serikat yang merupakan sistem anti-rudal balistik jarak jauh, S-500 juga akan dilengkapi dengan rudal pencegat 776NN dan 776NN1. Rudal 776N akan melakukan perjalanan pada kecepatan hipersonik, yaitu 5-7 km per detik yang memungkinkan mereka untuk mencegat rudal jelajah hipersonik. Kemampuan ini jelas terdengar sangat mengesankan, meski tentu saja ini sebatas pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat dan industri pertahanan Rusia. Sejauh ini hasil tes dari S-500 tidak diketahui. Rusia juga tidak bisa menutupi adanya masalah yang dihadapi dalam pengembangan sistem tersebut. Ini terlihat dari terus mundurnya rencana penyebaran S-500. Rusia sempat percaya diri sistem ini akan masuk layanan pada 2016-2017, tetapi faktanya hingga saat ini disebut masih dalam pengujian. Kemampuan dari sistem ini jelas masih menjadi misteri. Ada beberapa rincian konkret dari S-500 termasuk fakta bahwa tidak seperti sistem anti-rudal balistik 53T6 yang merupakan sistem statis. S-500 dibangun menjadi sistem kecil yang dapat dengan mudah menembak dan bergeser untuk menghindari serangan. Bahkan S-500 kemungkinan akan lebih kecil dibandingkan S-400. Media Rusia menekankan S-500 juga akan sulit dideteksi, salah satunya karena sistem ini menggunakan wadah khusus yang akan menghindari deteksi satelit atau sensor interferensi elektromagnetik. Teknologi ini juga telah digunakan pada S-400. Sistem tersebut oleh media Rusia juga dilaporkan menggunakan link komunikasi yang aman pada frekuensi variabel untuk melindungi mereka terhadap peperangan elektronik. Ada juga beberapa klaim bahwa S-500 akan lebih efektif untuk memburu pesawat siluman. Tentu saja S-500 akan memiliki radar bandwidth rendah yang dapat digunakan untuk mendeteksi siluman. Tetapi radar semacam ini tidak bisa digunakan untuk mengunci target guna ditembak. Untuk benar-benar sempurna sebagai sistem pembunuh siluman, S-500 harus mampu memecah kesulitan dalam upaya mengunci pesawat siluman. Tetapi secara keseluruhan, S-500 akan difokuskan pada misi pertahanan rudal. Hanya saja rentang yang sangat panjang dari S-500 ini membuat senjata ideal untuk melawan target besar dan tersembunyi seperti pesawat komando udara dan tanker. Rusia sudah mengerahkan S-300 dan S-400 di Kaliningrad yang bisa mengancam wilayah udara di atas negara-negara Baltik serta sebagian besar Polandia. S-500 jika sudah masuk layanan jelas akan memperpanjang zona larangan terbang yang dibangun Rusia. Pesawat siluman mungkin bisa menyusup, tetapi target lain akan benar-benar di ujung rudal. Tetapi kemungkinan S-500 pada tahap awal akan ditempatkan di Moskow dan bagian lain di Rusia Tengah. Hal ini mencerminkan peran pertahanan rudal strategis. Rencananya sebuah versi Angkatan Laut S-500F akan dipasang pada destroyer kelas Leader yang sedang dibangun.
Pada akhirnya nanti S-500 akan digunakan untuk menggantikan S-300 dan akan menjadi sistem pertahanan berlapis bersama S-400. S-500 akan menjadi benteng pertahanan melawan rudal, sementara S-400 bertugas untuk melawan pesawat musuh. Namun mengingat keterlambatan dalam memproduksi rudal hipersonik, ada kemungkinan triumfator pertama akan disebarkan dengan rudal 40N6M yang digunakan oleh S-400. Ini tentu saja akan menyulitkan S-500 mencapai kemampuan maksimal. Hal yang hampir pasti, S-500 dimaksudkan untuk melawan target tinggi dan tidak akan ditempatkan di luar negeri seperti Terminal High Altitude Area Defense milik Amerika. Sistem ini akan melindungi rumah dan dengan rentangnya yang panjang, S-500 akan menjadi salah satu sistem penting dari strategi anti-akses area denial Rusia. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.